Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dan terima kasih waktunya Bu Kepala Sekolah Bunda Titi dan Bunda Suryatu sebagai wali dari kelas kelompok B. Pada kali ini saya akan menyampaikan program. Ini lanjutan dari rencana tindak lanjut program dari kegiatan diseminasi PJOK. Judul dari program yaitu Petualangan Si Hebat di Alam. Ini insya Allah akan kita laksanakan di TK Darul Tarbus 5. Nih, perkenalkan, ini saya sendiri. Saya peserta diseminasi PJOK dari Kabupaten Magetan tahun 2024. Tema proyek Petualangan Si Sehat di Alam. Latar belakang dari program ini yaitu dalam era digital yang semakin pesat, anak-anak cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di dalam ruangan dan berinteraksi dengan perangkat elektronik yaitu HP. Namun kalau di dalam sekolah mungkin anak-anak asik dengan melihat televisi atau laptop yang telah disediakan oleh sekolahan. Hal ini mengakibatkan penurunan minat terhadap aktivitas fisik di alam terbuka dan berdampak pada kesehatan serta perkembangan sosial emosional mereka. Program Petualangan Si Sehat di Alam hadir sebagai upaya untuk mengatasi tantangan tersebut. Program ini dirancang untuk memberdayakan peserta didik agar memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan dalam proses pembelajaran. Peserta didik akan diajak untuk aktif memberikan masukan mengenai kegiatan yang ingin mereka lakukan di alam, memilih aktivitas yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka, serta merasa bertanggung jawab atas keberhasilan program. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya menjadi objek pembelajaran, tetapi juga menjadi subjek yang aktif terlibat dalam setiap tahap programnya. TK Dharma Wanita yang terletak di Desa Bupus memiliki karakteristik yang unik. Sekolah ini berada di dekat gunung, yaitu Gunung Banyak, dekat dengan sungai dan dikelilingi oleh persawahan. Kondisi geografis ini memberikan peluang dan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program. Meskipun demikian, sekolah kami memiliki sejumlah aset yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program ini. Di antaranya aset manusia, di mana kepala sekolah dan rekan guru yang selalu mendukung program-program sekolah. Yang kedua, aset lingkungan. Ada taman bermain, lapangan olahraga, serta aset sosial kerjasama dengan wali murid atau komunitas yang ada di sekitar lingkungan. Mungkin kita bisa bekerjasama dengan pihak SD yang satu lingkungan dengan TK. Aset finansial, adanya dana BUSD dan uang paguyuban. Ada sedikit 5% uang BOP kita gunakan untuk alat edukatif, alat permainan edukatif.
Aset-aset ini akan menjadi modal dasar untuk merancang kegiatan yang menarik dan bermanfaat bagi peserta didik. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap peserta didik, terlihat adanya minat yang tinggi terhadap aktivitas di alam. Sebanyak 80% peserta didik menyatakan ingin lebih sering melakukan kegiatan di luar ruangan. Selain itu, data pencapaian peserta didik menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang kurang aktif secara fisik dan memiliki tingkat kebugaran yang rendah. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa program ini sangat relevan dan dibutuhkan. Apalagi akhir-akhir ini cuaca yang tidak mendukung, anak kurang aktivitas, kurang gerak, jadi mudah sakit. Tujuan dari program yang saya rancang ini, visinya menciptakan pembelajaran PJOK yang menyenangkan, bermakna, dan memberdayakan peserta didik. Jadi di sini programnya yang menyenangkan, kita bermain dan belajar di luar ruangan kelas. Program yang bermakna serta memberdayakan siswa itu artinya anak langsung diajak terjun langsung, dia maunya apa, kita dampingi, kita fasilitasi. Tujuan utama dari program tersebut memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah, yaitu komunitas belajar ada kepala sekolah dan guru. Kebetulan di TK kita kan hanya bertiga, tidak ada tenaga lain, jadi kita berkolaborasi dalam komunitas kecil ini. Tujuan khusus meningkatkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya menjaga kesehatan dan lingkungan. 2. Mengembangkan keterampilan motorik, kognitif, dan sosial emosional peserta didik melalui aktivitas di alam. 3. Menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian terhadap alam. Di capaian langkah-langkah dan peran peserta didik. Contoh capaiannya nomor 1. Peserta didik dapat menyebutkan 3 jenis tumbuhan di sekitar sekolah. Ketika siswa diajak keluar jalan-jalan, jika biasanya kita lakukan hari Kamis, kadang 2 minggu sekali anak-anak diajak keluar sekolahan, terus suruh menyebutkan apa tumbuhan apa yang mereka lihat. Jadi sebelum pemberangkatan anak-anak di briefing dulu, nanti di perjalanan anak-anak lihat apa, nanti baru terus kita suruh menceritakan, suruh menggambar. Indikator tercapaian dapat menyebutkan 3 jenis tumbuhan seperti ciri-ciri khusus binatang tumbuhan tersebut, misalnya bentuk daunnya, warna bunganya, tumbuhan itu besar apa kecil. Terus langkah-langkah aksi. 1. Mengadakan kegiatan observasi tumbuhan di lingkungan sekolah. 2. Membagi peserta menjadi kelompok-kelompok kecil. 3. Memberikan alat bantu seperti buku panduan, kaca pembesar, dan kamera. Ya, jadi kita bisa menggunakan, kalau HP mungkin hanya guru saja, ketika anak mendapatkan, saya nemu daun ini, kita bantu untuk memfotokan, mendokumentasikan. Untuk kaca pembesar nanti bisa kita menggunakan melihat benda-benda kecil yang ada di luar sekolah. Terus peran peserta didik mengamati tumbuhan, mencatat hasil pengamatan. Nah, di sini untuk anak TK kan belum bisa mencatat. Jadi nanti yang mencatat itu gurunya ketika ketika anak menceritakan, kita videokan. Jadi ada hasil asesmen dari video tersebut. Menggambar, ini pasti kalau pasti sudah bisa menggambar atau mengambil foto tumbuhan dan mempresentasikan hasil pengamatan di depan kelas. Setelah ada dokumentasi foto atau dia menggambar, dia bisa menceritakan di depan teman-temannya. Kegiatan nomor 2, peserta didik dapat membuat kompos sederhana dari bahan organik. Di sini setiap pagi banyak sampah-sampah daun-daun mangga, daun tanaman yang di samping pohon, itu bisa kita belajar membuat kompos sederhana. Indikator ketercapaian dapat menjelaskan proses pertumbuhan pembuatan kompos, menyebutkan bahan-bahan yang digunakan dan menunjukkan hasil kompos yang telah dibuat. Ini waktunya nanti agak panjang. Apabila dalam semester 1 belum bisa tercapai yang nomor 2 ini, insya Allah bisa kita lanjutkan di semester 2.
Soalnya buat kompos kan prosesnya agak panjang. Gitu. Terus langkah-langkah aksi mengadakan kegiatan pembuatan kompos di sekolah. 2. Menjelaskan langkah-langkah pembuatan kompos secara sederhana. 3. Menyediakan bahan-bahan yang diperlukan, misalnya daun kering, sampah organik, dapur. Terus peran peserta didik mengumpulkan bahan organik, mencampurkan bahan, membuat tumpukan kompos dan merawat tumpukan kompos secara berkala. Di sini nanti kita bisa manfaat dari kompos organik itu untuk apa? Kita bisa teruskan di topik yang kedua di macam-macam tanaman. Nanti kita bisa menanam kedelai, kita menggunakan kompos itu, menanam jagung dengan kompos itu, agar anak-anak tahu produk yang dia buat itu bisa dimanfaatkan untuk apa, bukan hanya sekedar membuat saja. Struktur kapasitas kelas atau sekolah. Sekolah yang dekat dengan lingkungan persawahan dapat digunakan untuk belajar mengenal pertanian. Bisa ketika lingkungan sedang di sawahnya sedang dibajak, anak-anak diajak outbound menanam padi, itu juga termasuk olahraga. Selain olahraga juga anak-anak bisa proyek kita mengenal pekerjaan, bisa mengenal lingkungan. Terus 2, memanfaatkan sumber daya, menggunakan tanah di kebun sekolah, bibit tanaman yang tersedia, alat-alat perkebunan yang ada, dan pengetahuan guru tentang tanaman. 3. Sekolah yang memiliki lapangan luas, kegiatan orientering, permainan tradisional, dan olahraga ringan. Bisa kita bermain di lapangan depan dengan permainan tradisional seperti tadi, engkling, egrang gadok, lompat tali, itu juga bisa dilakukan di lingkungan sekolah kita. Memanfaatkan sumber daya, menggunakan lapangan sebagai area bermain, membuat jalur orientering dengan memanfaatkan tanda alam, dan menggunakan peralatan olahraga yang ada. Mungkin suatu saat kita ajak anak-anak kayak penjelajahan pun. Jadi kita nanti penjelajahan hari Kamis kita buat, Rabu kita muter sekolah aja, ada tandanya apa, nanti di situ kita kasih tulisan apa. Mungkin lebih seru ya, lebih seru. Rencana evaluasi. Untuk mendapatkan data yang komprehensif, kita dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, yaitu 1. Dari peserta didik, mendapat pendapat dan pengalaman langsung peserta didik sangat penting untuk mengetahui aktivitas program terhadap mereka. Guru sebagai fasilitator, guru dapat memberikan masukan mengenai kendala dan keberhasilan program selama pelaksanaan. Orang tua dapat memberikan informasi mengenai perubahan perilaku anak setelah mengikuti program. Nah, di sini kita bisa berkolaborasi dengan orang tua. Mungkin kita bisa menanyakan setelah anak-anak kita ajak kegiatan di luar itu, di rumah pripun berceritanya, apa sekolahnya semakin semangat atau kesehatannya juga semakin bagus. Nanti kita bisa bertanya langsung ke wali murid, ke orang tua siswa. Terus anggota komunitas belajar mendapat pendapat dari pihak-pihak terlibat dalam program tersebut. Beberapa alat yang dapat digunakan untuk pengumpulan data antara lain: 1. Kuesioner, 2. Wawancara, 3. Observasi, 4. Dokumentasi. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif seperti tingkat kepuasan peserta didik terhadap program, perubahan pengetahuan, dan sikap terhadap lingkungan. Ini kalau kuesioner anak TK kita biasanya menggunakan kita bacakan apa terus ada checklist atau kita gambar emoticon, nanti anak-anak suruh menebarkan. Terus 2. Wawancara digunakan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai pengalaman dan pendapat peserta didik, guru, atau orang tua. Kita bisa wawancara secara langsung, ngobrol secara langsung antara kita sebagai guru, terus saya ke wali murid. Observasi digunakan untuk mengamati langsung perilaku peserta didik selama kegiatan berlangsung. Ini bisa kita videokan atau bisa kita menggunakan lembar observasi ketika kita
melakukan pengamatan kepada anak-anak. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan bukti fisik seperti foto, video atau karya peserta didik. Kemungkinan tantangan dan solusi. Tantangan karena programnya ini rencana akan dilaksanakan di bulan Desember dan ini cuacanya juga seringkali hujan. Mungkin tantangannya itu cuaca yang tidak mendukung serta kurangnya fasilitas, ketidakhadiran peserta didik. Cuaca yang sering hujan, kurangnya fasilitas yang masih kurang, kita bisa menggunakan sumber daya. Terus ketidakhadiran peserta didik ini akhir-akhir ini juga banyak yang sakit, banyak yang izin. Untuk solusinya, menyiapkan rencana cadangan jika cuaca buruk, memanfaatkan sumber daya yang ada secara kreatif, mengadakan kegiatan menarik untuk meningkatkan partisipasi peserta didik. Terima kasih dan salam olahraga. Itu tadi penyampaian program rencana tindak lanjut dari PKGPJOK. Mungkin ada pertanyaan dari Bunda atau Bu Titi. Monggo bisa dipertanyakan Tentang kegiatan anak-anak di luar sekolah itu termasuk PJOK dan menggunakan lingkungan gitu ya. Kalau seandainya itu kalau di musim penghujan ini kalau dibawa untuk mengenalkan di lingkungan, karena sekolah kita kan ada lingkungannya sungai, ada itu kan terlalu bahaya, mungkin lebih cenderung kayak penjelajahan itu Bu, untuk mengenalkan tanda-tanda atau seperti itu. Nah, tapi kita harus pandai-pandai untuk menggunakan waktu dan situasi, benar-benar kondisi situasinya yang bagus dan keamanan anak pun, karena ini hujan, jalannya batu pinggir sungai, tentunya ya kita putar itu kita harus waspada di situ. Nah, bagaimanakah caranya untuk agar anak-anak itu kan biasanya gurunya masih di belakang, anak-anak sudah lari jauh gitu. Nah, itu bagaimanakah caranya untuk mengatasi seperti itu? Sudah Bun, terima kasih. Kalau menurut pendapat saya itu kan anak-anak kita kumpulkan dulu, kita briefing dulu, kita kasih kesepakatan, kita buat kesepakatan dulu sebelum mengadakan penjelajahan. Kita buat kesepakatan kegiatan yang nanti kesepakatan tersebut harus kita pilih bersama-sama. Mungkin anak-anak sendiri yang memberikan solusi, kita kembalikan anak-anak, kita tawarkan anak-anak ini nanti ada kegiatan penjelajahan kecil, ini kita melewati ini lah. Bagaimana anak-anak biar bisa tertib, anak-anak biar bisa tidak saling mendahului. Soalnya guru hanya dua, kalau nanti saling berlarian, kalau ada apa-apa siapa yang kita kembalikan ke anak-anak, biar anak-anak memilih solusinya. Ya, anak-anak nanti kan kita tawarkan seperti kita buat kesepakatan kelas Bun. Setiap pagi kan kita buat kesepakatan kelas, kita tawarkan anak agar apa yang mereka pilih itu memang pilihan dia. Nanti mungkin yang kecil-kecil kan bisa dijaga, yang besar-besar mungkin kayak kelas B bisa menjaga dia, tapi kesepakatan kita begini kan biasanya seperti itu ya Bun. Itu solusinya untuk agar anak-anak bisa lebih tertib kembali. Itu Bun sedikit masukan dari saya. Sampun Bu Titi. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga program ini bisa terrealisasi, bisa terlaksana di TK Dharma Wanita Lupus 5. Apabila tadi dalam saya menyampaikan ada kata-kata yang tidak pas atau kurang mengerti di maksud dan saya kurang dipahami Bunda Sul dan Bu Titi, saya mohon maafnya sebesar-besarnya. Bila itu walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.